Shalom warga kerajaan, karena tema kita bicara tentang orang yang kuat. Ya, behave like man, Gregorio. Tetapi bagaimana dengan tanda-tanda orang yang lemah? Di dalam kitab Ayub pasal kelima ayat kedua dikatakan sesungguhnya orang bodoh dimatikan karena sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Kita melihat dua saudara yang putra daripada Adam dan Hawa. Adam sendiri kita lihat bagaimana seharusnya dia jadi pria yang hebat. Tidak kejatuhan daripada manusia dimulai ketika istrinya yang memimpin ketika berhadapan dengan ular yang dipakai oleh iblis. Adam ada di sana, but he said nothing. Sayang sekali. Lalu punya putra Kain dan Habel. Kain itu acquired, diminta, dimohonkan. Karena tugas mereka adalah berbuah, berlipat kali ganda. Sekali lagi bukan beranak cucu ya, salah terjemahan. Habel itu Hevel. Hevel itu nafas, breath. Manusia di luar Tuhan, di luar Taman Eden, persekutuan dengan Tuhan, itu hidupnya cuma seperti hembusan nafas. Ya, kalau orang Yahudi agak panjang hidupnya ya. Kita yang orang Asia cepat sekali. Dengar baik-baik, orang bodoh. Dalam Alkitab siapa orang bodoh itu? Dikatakan amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jadi, bahkan kita dilarang untuk bergaul dengan pemarah. Ya, di dalam fitness tracker saya pasang peringatan kepada saya kalau sudah detak jantungnya 152, saudara ya. Tidak usah 152, ada. Di bawah itu aja, keluar kata-kata sia-sia, saudara. Dan itu menunjukkan bagaimana betul-betul kalau orang itu dipenuhi dengan amarah, ya, dikuasai oleh amarah, orang marah, dia ngamuk, itu mad itu gila, saudara ya. Nah, saudara firman Tuhan mengatakan bisa dibunuh oleh sakit hati, bukan hati liver ya, sakit hati di sini. Yang sakitnya tuh di sini katanya ya. Jangan biarkan ada sakit hati dalam hidup kita. Kain dan Habel, kita melihat bagaimana juga orang bodoh dibunuh oleh iri hati. Ketika dia melihat persembahan adiknya diterima oleh Tuhan. God only deserve the best. Nyanyinya gampang sih. Ya. Tak akan kubawa selain yang terbaik. Ya. Yang harum dan sejati. Tuhan menyuruh kita, lewat Rasul Paulus, mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kita lihat bagaimana dia dipenuhi dengan amarah. Tuhan menegur dia, Tuhan itu sabar ya. Kain, kenapa wajahmu muram? Tanda orang lemah itu apa? Wajahnya muram, saudara. Ya. Wajah itu pancaran hati. Ya. Dan dia berkata, dosa telah bukan mengetuk, menggaruk seperti binatang buas di depan pintu hatimu. Engkau harus berkuasa atasnya. You shall have dominion. Tapi kita lihat bagaimana Kain dikalahkan oleh amarah itu. Apa Habel lebih baik? Firman Tuhan mencatat Ibrani pasal 11. Darahnya menuntut balas. Jadi dua-duanya tidak baik. Di luar Tuhan. Ya mungkin kelihatan ibadahnya hebat. Belum tentu saudara. Jadi kita melihat di sini. Siapa orang yang kuat itu? Yang bisa mengalahkan sakit hati. Melupakan yang dahulu. Berlari ke arah tujuan. Dan tidak mengizinkan iri hati dalam dirinya. Karena setiap orang sedang mendapat bagiannya daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jangan dikalahkan oleh sakit hati maupun iri hati. Jadi seperti Kristus. Haleluya. Amin. Salam warga kerajaan Allah yang saya cintai dalam Yesus Kristus Tuhan. Selamat pagi. Jumpa di mimbar ini pagi ini dalam penyampaian firman Tuhan. Saya secara pribadi mau berkata bahwa saya yakin Tuhan itu adalah Allah yang memberikan kepada saudara kemenangan. Dia yang membangun hidupmu, dia bertanggung jawab atas bangunannya itu. Bahkan Alkitab berkata Tuhan ada berjalan bersama saudara di dalam kemenangan. Apa kabar semuanya pagi ini? Saya berharap saudara sehat, saudara kuat dan siap untuk bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk waktu dan kesempatan yang kau berikan kepada kami pagi ini untuk duduk di kaki Tuhan, memberi persembahan pujian dan penyembahan kami kepadamu.
Lebih daripada itu, kami mau mendengar suara Tuhan. Kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami taati, kami ikuti, dan kami lakukan di dalam hidup ini supaya kami berbahagia. Oleh karena itu, mari Bapa, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Urapi firman-Mu pagi ini, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba itu menjadi pesan Tuhan bagi setiap jemaat, dan mereka tetap kuat, berharap, bersandar pada Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih ingat ayat bacaan kita untuk tema bulan ini yang terambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-10. Kalau diperhatikan baik-baik, Alkitab berkata bahwa sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia harus membangun di atasnya. Sudah berkali-kali ayat ini disampaikan untuk saudara, khususnya sepanjang bulan ini. Ketika kita bicara tentang membangun atau build, kita sementara melihat bahwa semua orang punya kesempatan untuk membangun bangunan rohaninya. Paulus berkata, aku sebagai ahli bangunan yang cakap sudah meletakkan dasarnya, dan masing-masing orang membangun di atasnya. Namun ada warning, ada perhatian. Dia bilang tiap-tiap orang harus memperhatikan. Katakan, ketika saya bangun hidup rohani saya harus memperhatikan. Apa yang harus diperhatikan? Yaitu bagaimana dia harus membangun di atas dasar tersebut. Nah, beberapa minggu yang lalu kami sudah menyampaikan untuk saudara beberapa hal yang penting. Kemarin atau minggu yang lalu saya menyampaikan ada beberapa hal yang mesti diperhatikan oleh seseorang, bahwa ke arah mana saudara dan saya mau membangun kehidupan rohani saudara. Ada 4 hal, minggu lalu saya sudah sampaikan untuk saudara, saya tidak ulangi lagi. Tapi hal yang paling terakhir atau yang keempat itu saya bilang bahwa gereja, yaitu pribadi saudara dan saya, akan dibangun menjadi pribadi gereja yang sehat. Berapa banyak saudara tahu bahwa dirimu adalah gereja yang sehat? Lambaikan tangan. Oke. Oleh karena itu, di gereja yang sehat itu ada 4 ciri. Saya jelaskan minggu lalu. Yang pertama itu adalah worshiping church atau gereja yang liturgia, gereja yang memuji dan menyembah Tuhan. Kemudian ada evangelistic church atau marturia, gereja yang bergerak di misi, berkorban dan melakukan sesuatu dengan luar biasa. Kemudian yang ketiga itu adalah learning church atau didaskalia, yang mana gereja itu ada pengajarannya, ada yang diajarkan, ada yang mengajar, kemudian mereka bertumbuh di dalam pengajaran. Kemudian yang keempat ada koinonia atau loving church. Nah, 4 hal ini menjadi tanda gereja tersebut sehat. Tetapi kembali lagi, untuk supaya jadi sehat, kita mesti perhatikan fondasi di mana kita meletakkan iman kekristenan kita, iman kepercayaan kita. Kemudian kamu pilih hidupmu itu mau dibangun dengan cara apa. Paulus bilang ada emas, ada perak, ada batu permata, ada rumput kering, bahkan ada kayu. Itu menggambarkan hal-hal yang grade kualitasnya itu berbeda-beda. Kamu bisa memilih membangun hidupmu dengan grade emas atau perak atau batu permata. Jangan kayu ataupun rumput, sebab akan dimakan habis oleh api pengujian. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Tuhan sudah menetapkan kamu, ada blueprintnya, ada cetak birunya yang kamu mesti ikuti. Kemudian yang keempat, jangan lupa bahwa yang membangun manusia rohanimu itu adalah seorang ahli bangunan. Jangan sembarang orang membangun hidupmu, tapi percayakanlah hidupmu dibangun oleh orang-orang yang hebat. Nah, oleh karena itu, pastikan kamu selalu hidup dalam perkenanan Tuhan. Katakan amin. Kamu tidak lagi terintimidasi dengan kondisi di sekitarmu sehingga engkau menjadi tidak mampu untuk membangun. Bahkan kamu akan menjadi lebih berdampak, lebih bermanfaat, dan lebih berkualitas. Sehingga dengan demikian engkau dan saya dikasihi oleh Tuhan.
Nah, Bapak Ibu yang saya cintai dan warga kerajaan tentunya yang saya pagi ini temu ya, saya mau bilang kepada saudara bahwa yang paling sulit adalah ketika kita itu membangun kehidupan kita, tetapi ada hal-hal yang mesti dikeluarkan, dibongkar, ada hal-hal yang mesti diperbaiki dulu, sehingga ketika dasar itu diletakkan dan kita mulai membangun di atasnya, kita menjadi bangunan yang luar biasa. Oke, pagi hari ini saya mau ajak saudara untuk berbicara satu poin, yaitu lupakan yang lalu dan kejarlah kehendak Tuhan. Lupakan yang lalu dan kejarlah kehendak Tuhan. Saya akan bawa saudara untuk sama-sama memperhatikan Alkitab sebentar dari 2 Samuel pasal 4 ayat yang keempat. Mari ketemukan 2 Samuel pasal yang keempat. Kita akan perhatikan ayat yang keempat dulu. Kemudian kita akan lanjut ke pasal yang ke-9. 2 Samuel pasal 4 ayat yang keempat, Alkitab bilang begini. Jonathan anak Saul itu mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yisrael. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Dia bernama Mephiboset. Saudara catat, ada seorang keturunan raja dari Saul yang namanya Mephiboset. Kondisi tubuhnya cacat karena dia dijatuhkan sama inang pengasuhnya. Itu singkat dari 1 Samuel 4 ayat yang keempat. Sekarang kita lanjutkan ke 1 Samuel pasal yang ke-9. Kita lihat ceritanya lengkap di sini. 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang pertama hingga yang ke-13. 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Siba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak ada lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul. Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dan dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenek moyangmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya supaya cucu tuanmu itu akan memakannya. Mephiboset cucu tuan itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Siba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadaku. Dan Mephiboset
makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephibosheth mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mephibosheth. Demikianlah Mephibosheth diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Saudara, dari bacaan ini kita menemukan bahwa kasih Tuhan kepada saudara itu digambarkan dengan dia meninggalkan, melupakan semua yang ada di belakang dan dia memberkati engkau ke depan sana. Oleh karena itu, mari perhatikan firman Tuhan di pagi hari ini. Bagaimana kita melihat bahwa setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya peristiwa yang menyenangkan dan juga yang tidak menyenangkan dalam hidup masa lalu kita. Bahkan terkadang saudara, peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidup seseorang di masa lalu itu menjadi kenangan yang seringkali menghalang-halangi untuk dapat maju ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu saudara, kita butuh sebuah keadaan yang kita sebut pemulihan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, pemulihan sangatlah penting bagi setiap orang yang pernah mengalami luka di masa lalu ataupun keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, yang sulit diobati. Sebab dengan mengalami hidup yang dipulihkan ini akan menjadi titik awal bagi saudara dan saya kembali bangkit dari keterpurukan kehidupan kita. Saudara, bagaimana mungkin kita mau membangun kehidupan rohani yang benar, yang baik, tanpa mau kita menyelesaikan masa lalu kita atau luka-luka kegagalan kehidupan kita yang dalam tanda kutip saya pakai bahasa Alkitab cacat, dan kita mau menaruh bangunan atau membangun di atasnya dengan kerapuhan tersebut, tentu akan menjadi rugi bagi kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang membangun manusia rohani, maka yang saudara mesti lakukan adalah meninggalkan masa lalu atau menyembuhkan masa lalu dan terus menatap masa depan bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, di dalam perikop yang kita baca kali ini dari firman Tuhan tadi, 2 Samuel, kita mendapati satu pribadi yang juga pernah mengalami suatu pemulihan dalam hidup. Sebut saja nama orang ini adalah Mephibosheth. Kalau saudara lihat dari nama Mephibosheth ini, nama arti dari Mephibosheth ini adalah malu atau aib. Nah, sebagaimana nama Mephibosheth, ia dikenal sebagai pribadi yang memiliki perasaan yang malu, rendah diri, yang berlebihan. Karena kondisi kehidupannya tadi kita baca di dalam 2 Samuel pasal 9, dia jatuh, kemudian kakinya cacat, dia punya keluarga, ayahnya mati, kakeknya mati, kemudian tentu dia tahu persis bahwa ayahnya itu bersahabat dengan Daud, tetapi kakeknya Saul itu adalah musuh bebuyutannya Daud. Dia ingin membunuh Daud dengan segala upayanya. Nah saudara, sehingga semua latar belakang tadi ini terakumulasi menjadi sebuah keadaan yang menyebabkan Mephibosheth menjadi rendah diri yang berkelebihan. Sampai dia berkata kepada Raja Daud bahwa dia adalah seperti anjing mati. Ini sebuah perkataan yang sangat melecehkan dirinya sendiri. Dan dari perkataan-perkataan ini kita tahu bahwa ini yang perlu dibongkar, ini yang perlu diangkat, dicabut untuk menjadi contoh bagi kita ketika kita membangun manusia rohani kita. Nah, siapakah Mephibosheth ini saudara? Mephibosheth adalah satu-satunya anak laki-laki dari Yonatan. Saya coba membawa saudara untuk lebih mengenal Mephibosheth dengan dalam. Dia adalah anak laki-laki satu-satunya Yonatan, cucu dari Daud, raja Israel yang pertama. Kemudian sebagai putra mahkota, cucu dari Raja Saul, tentu dapat dipastikan bahwa Mephibosheth ini sebenarnya pribadi yang dipersiapkan untuk menjadi raja untuk masa mendatang, masa depan. Tapi dalam kondisi peperangan, kakeknya, ayahnya itu mati dibunuh, maka
inang pengasuhnya yang bernama Siba itu membawa lari dengan terburu-buru, dan Alkitab menceritakan Mephibosheth jatuh dan kakinya menjadi timpang. Dalam kondisi yang demikian saudara, pasti kita bisa menebak bahwa masa kecil Mephibosheth itu dihabiskan dalam lingkungan istana tentunya. Kemudian ada kemewahan, ada kemegahan, ada kemakmuran. Itu menjadi pemandangan dia sehari-hari ketika dia sampai berumur 5 tahun. Nah, secara materi mungkin Mephibosheth tidak mengalami kekurangan satu apapun saat itu. Dan seharusnya dia menjadi seorang anak yang beruntung dan memiliki masa depan yang cerah. Kalau kita lihat dari sejarah kakeknya, ayahnya, maka kita mesti memastikan Mephibosheth ini adalah anak yang baik, dipersiapkan untuk masa depan. Kalau kita perhatikan silsilah keluarga yang sebenarnya, maka dapat menjadi suatu kebanggaan bagi Mephibosheth. Bukankah demikian kekasih Tuhan sekalian warga kerajaan Allah? Namun ternyata tidak demikian yang dialami oleh Mephibosheth. Tidak demikian saudara. Yang tadi saya gambarkan di depan tentang kehidupan Mephibosheth yang menikmati kerajaan, dia ada di lingkungan yang sehat, dia ada dalam kemewahan, kemegahan, kemakmuran. Itu jadi pandangan dia sehari-hari. Itu sebenarnya itu harus dia nikmati, tetapi dia tidak mengalaminya. Kenapa? Alkitab tadi menjelaskan dalam 2 Samuel pasal yang ke-9, dia katakan serangkaian peristiwa dan keadaan yang membuat Mephibosheth menjadi pribadi yang rendah diri. Ada masalah dengan mentalnya saudara. Ada masalah dengan kehidupannya, sehingga Mephibosheth ini tidak bertumbuh secara normal sebagaimana mestinya, karena jati dirinya dia itu adalah keturunan daripada seorang raja pertama Israel. Bapak Ibu warga kerajaan, serangkaian peristiwa dan keadaan yang dialami oleh Mephibosheth ketika dia umur 5 tahun itu membuat dia menjadi pribadi yang rendah diri. Suatu peristiwa telah membuyarkan semua masa depannya saudara. Segala kemegahan dan kemuliaan yang sebenarnya bisa dinikmatinya sebagai keluarga istana dalam waktu sekejap itu semua menjadi lenyap. Bahkan Mephibosheth telah kehilangan orang tua yang dia cintai, yaitu ayahnya Yonatan, kakeknya Raja Saul, dan saudara-saudaranya yang lain. Mereka tewas di medan peperangan saat melawan orang Filistin di padang bukit Gilboa. Hal ini dapat saudara kita lihat dari kesaksian firman Tuhan yang mengatakan begini. 2 Samuel pasal 31 ayat yang kedua dan ayat yang ke-6. Saudara perhatikan sebentar. 2 Samuel 31 ayat 2. Kemudian kita loncat ke ayat yang ke-6. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menemaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkizua, anak-anak Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ini coba perhatikan 2 Samuel pasal 31 ayat yang kedua dan ayat yang menceritakan tentang sebuah kisah naas yang dihadapi oleh ayahnya Mephibosheth itu Yonatan. Kemudian saudara-saudara ayahnya Abinadab, Malkisua, kemudian kakeknya Saul dan para tentara semua mati pada hari yang sama. Saudara-saudara, berita kematian rombongan Saul ini sampai ke istana dapat dipastikan membawa kekacauan dan kepanikan bagi seluruh orang yang ada di dalam istana Saul hari itu. Ditambah lagi pada masa itu mungkin ada istilah yang saudara masih ingat, yaitu pemberantasan sampai ke akar-akarnya. Jadi tidak ada yang disisakan, semua mesti diberantas dengan satu maksud supaya tidak ada balas dendam dan lain sebagainya. Dan yang kita kenal sebutan dengan genosid atau pembunuhan sampai ke akar-akarnya, yaitu pembunuhan kepada seluruh keturunan atau suku. Tujuannya adalah tidak lain adalah supaya tidak akan ada kesempatan bagi musuh untuk membalas dendam dan memberontak di kemudian hari. Jadi genosis ini atau genosida ini dilakukan dengan sebuah maksud supaya jangan ada yang memberontak di kemudian hari. Bapak Ibu warga kerajaan yang saya kasihi, kalau kita lihat bacaan kita pagi hari ini, Daud memanggil Siba, kemudian menanyakan tentang masih adakah keturunan dari
Raja Saul atau Yonatan. Dan Daud memang tidak bermaksud untuk mengikuti kebiasaan genosida tadi, membunuh sampai ke akar-akarnya. Namun karena keluarga Saul tidak mengetahui sebelumnya niat Daud yang mulia ini, karena saat berita kematian Jonathan dan Saul dari Israel didengar oleh Siba, saudara perhatikan baik-baik, pengasuh Mephiboset ini, seketika itu juga Siba bergegas membawa Mephiboset, lari dalam gendongannya. Dia berpikir bahwa Mephiboset merupakan putra tunggal pewaris takhta Saul. Jika orang raja yang baru berkehendak untuk membinasakan seluruh keluarga Saul, pasti Mephiboset adalah orang yang pertama yang akan dicari dan dibunuhnya. Tuh lihat saudara. Karena itu dia bergegas untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan Mephiboset. Namun karena dia lari dengan terburu-buru, ini menyebabkan Mephiboset yang kecil tadi itu terjatuh. Kemudian dia mengalami cacat, kakinya pincang seumur hidup. Saudara, hal ini terjadi saat Mephiboset masih berumur 5 tahun. Jadi 2 Samuel 4 ayat 4 itu menjelaskan bahwa betapa Mephiboset mengalami sebuah traumatik emosional ketika dia masih kecil berumur 5 tahun. Belum tahu apa-apa. Ayahnya dibunuh, kakeknya dibunuh, bala tentaranya dibunuh, dan dia cuma diasuh oleh seorang inang. Dan saudara melihat bahwa kehidupan daripada Mephiboset berada dalam sebuah kondisi yang parah. Nah, Bapak Ibu, akibat dari cacat yang permanen ini, saudara, bisa dipastikan bahwa Mephiboset tidak dapat lagi menikmati masa kecil ataupun masa remaja dia sebagai layaknya anak laki-laki normal. Mephiboset tumbuh sebagai seorang yang cacat, mungkin dihina, diganggu sama teman-temannya, diolok-olok, sehingga secara mental daripada Mephiboset ini benar-benar hancur, saudara. Dia harus keluar dari istana sebagai seorang pelarian bersama dengan inangnya. Tidak ada figur seorang ayah yang bisa dibanggakan dan memberinya perlindungan misalnya. Tidak ada lagi kegagahan dan kepahlawanan yang dulu pernah dilihatnya pada ayahnya Yonatan. Begitu juga berita tentang keberadaan kakeknya atau Raja Saul. Tidak lebih daripada seorang raja yang gagal dan tidak berkenan kepada Tuhan. Semua ini terakumulasi di dalam kehidupan Mephiboset. Saya coba menemukan cerita Mephiboset ini untuk membawa kita di tema tentang membangun. Artinya bahwa kita punya keinginan untuk dibangun menjadi sebuah bangunan rohani yang baik. Tetapi Alkitab juga berkata bahwa anggur yang baru itu tidak bisa disimpan di dalam kirbat anggur yang lama. Sebab anggur yang baru itu akan merusak kirbat yang lama atau menghancurkannya. Atau secari kain yang baru itu tidak bisa ditambalkan pada kain yang lama. Sebab ketika itu dijarit, maka akan merobek kain tersebut. Artinya bahwa anggur yang baru harus dimasukkan di dalam kantong anggur yang baru, demikian juga. Jadi saya membawa saudara untuk melihat bahwa Tuhan mau setiap kita, ketika kita mau membangun manusia rohani yang benar-benar utuh, maka kehidupan lama kita, traumatik yang ada dalam hidup kita, kegagalan yang pernah kau alami, semua yang merupakan hal yang membuat kita tidak mantap untuk berjalan dengan Tuhan, itu mesti dibongkar dulu. Ini seperti hal-hal yang tidak bermanfaat untuk sebuah bangunan rohani, saudara. Contohnya Mephiboset adalah pribadi yang mengalami traumatik yang cukup berat, secara keluarga, secara pribadi, secara fisik. Semuanya terakumulasi di dalam tubuh, dalam kehidupan dari Mephiboset kecil. Sehingga dia bertumbuh di dalam keadaan yang tidak percaya diri. Dia tumbuh dalam keadaan di mana tidak pantas untuk membangun manusia rohaninya. Saudara, 17 tahun lebih Mephiboset hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Ditambah lagi keberadaan yang dimana tadi saya bilang pincang kakinya. Ini menyebabkan Mephiboset menjadi seorang yang minder. Masa lalunya yang kelam kini menghalangi langkahnya untuk menatap hari esok, untuk membangun masa depan, untuk melihat Tuhan bekerja dengan lebih lagi. Gak bisa.
sebab semua itu menjadi penghalang bagi Mephiboset. Sepertinya masa depan dan harapan pun sudah sirna bagi Mephiboset. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, kita tahu bahwa antara Daud dan Saul juga tidak akur. Sebabnya ketika Daud menanyakan masih adakah keturunan daripada Saul, itu menjadi sebuah rasa ancaman yang berat bagi Mephiboset yang tadi bermasalah dengan mentalnya, bermasalah dengan masa lalunya. Ketika dia mendengar Daud bertanya masihkah ada, mungkin dia tertekan. Wah, ini mungkin merupakan hari terakhir. Daud pasti akan membinasakan semua yang tadi saya bilang genosida tadi. Dijelaskan bahwa waktu itu Daud mencapai umur 47 tahun dan Mephiboset sendiri sudah menginjak usia 22 tahun. Dijelaskan bahwa Daud berniat untuk menyatakan kasih kepadanya. Ayat 1 dari pasal 9 2 Samuel tadi. Dan dia berkata kepada pengikutnya, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh Yonatan. Saudara, apakah Daud melupakan perseteruan dia dengan Saul? Tidak, saudara. Daud tahu bahwa Saul membencinya, tetapi Daud tidak pernah menyimpan dendam sedikit pun untuk membalas dendam pada keluarga Saul. Karena Daud mengingat akan Mephiboset. Alkitab berkata begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang melatar belakangi Daud sehingga dia tidak memiliki niat untuk melenyapkan Mephiboset? Dalam 1 Samuel pasal 20 ayat 7 kita melihat bagaimana persahabatan antara Daud dan Yonatan. Seperti belahan jiwanya, kata Alkitab. Dan dikatakan Yonatan mengasihi Daud seperti dia mengasihi dirinya sendiri. 1 Samuel 20 ayat 17 tentunya. Saudara, persahabatan mereka yang legendaris ini menghadapi ujian puncak ketika Daud mengetahui bahwa Saul berusaha untuk membunuhnya. Namun karena ada Yonatan, bersumpahlah dia bahwa dia akan menyelamatkan Daud. Dan dia meminta sahabatnya itu memberi satu janji sebagai imbalannya. Dan dikatakan di dalam 1 Samuel 20, saudara perhatikan ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya. Jadi 1 Samuel 20 ayat 5-7 berbicara tentang bagaimana ikat janji antara Daud dan Saul. Saudara, kenangan akan sumpah kepada Yonatan inilah yang mendorong Daud untuk bertanya kepada pelayan, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasih kepadanya oleh karena Yonatan. Jadi ada latar belakang kenapa Daud berkata masih adakah orang yang tinggal dari keturunan Saul. Ternyata dia punya ikatan emosional yang kuat sebagai sahabatnya Yonatan. Bertahun-tahun saudara, sebelumnya Daud telah membuat perjanjian dengan Yonatan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan, kasih setia Allah kepada keluarga Yonatan. Dan sekarang saat dia memegang tongkat pemerintahan Israel, Daud mengingat kembali apa yang sudah dia janjikan. Jadi saudara, Daud memikirkan keluarga Saul yang sekiranya masih ada yang hidup, bukan untuk membantai mereka sampai tuntas, tetapi justru untuk menyatakan kasih yang pernah dijanjikannya. Sebuah kisah yang hidup di dalam dirinya itu pasti, saya mau bilang, berasal dari Allah. Yang setuju katakan amin. Atau Daud tidak sementara mencari muka untuk supaya orang memuji dia, rakyat memuji dia bahwa dia orang yang baik hati, tidak. Tapi ia juga tidak sedang berusaha untuk melakukan sesuatu agar orang lain melakukan sesuatu untuknya. Tetapi dia lebih terdorong oleh suatu kenangan yang ia punya, yang dia pernah jalin terjadi
ketika dia dalam kondisi lemah, dia hampir mau dibunuh sama Saul, tapi ada Yonatan yang menyelamatkan dia. Ada hutang budi yang pernah dialami oleh Daud di dalam hidupnya. Karena Daud itu menyuruh orang untuk mengambil Mephiboset di rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Ayat yang kelima tadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh saudara-saudara, jika kita perhatikan kisah ini, membuat Daud mau memikirkan nasib keluarga yang ditinggalkan dengan tewas Saul dan Yonatan dalam peperangan. Itu sebuah kasih yang berbeda dengan kasih yang pada umumnya yang kita jumpai di dunia ini. Sebuah kasih yang unconditional, yang tidak ditentukan oleh kondisi, yang berlaku bahkan kepada orang-orang yang jahat sekalipun. Tuhan sendiri telah menunjukkan belas kasihannya yang luar biasa kepada kita. Justru ketika kita masih berdosa, amin. Ketika saudara dan saya dalam kebinasaan, Tuhan menggantikannya untuk saudara dengan keselamatan. Saudara, tindakan Daud atas Mephiboset ini mengingatkan saudara dan saya pagi ini akan kisah daripada Tuhan dan tindakannya kepada umat manusia. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mencari manusia untuk diselamatkan. Daud juga berinisiatif untuk mencari tahu keadaan Mephiboset. Keadaan Mephiboset yang timpang pada kedua kakinya. Ini juga menunjukkan kondisi kita manusia. Jadi gambaran yang diberikan oleh firman Tuhan, perhatian Daud atas keluarga Saul di mana dia menemukan Mephiboset, ini seperti Allah peduli dan memperhatikan saudara dan saya. Dia datang dan peduli kepada kita dalam kondisi kita masih berdosa. Namun walaupun demikian saudara, Daud mengasihi Mephiboset dengan sungguh-sungguh dan ingin mengembalikan semua milik Saul dan seluruh keluarganya kepada Mephiboset. Dan perhatikan di ayat yang ke-9 tadi. Inilah cerminan karya Tuhan dalam memulihkan kehidupan daripada saudara dan saya yang cemar akan dosa. Jika kita yang penuh dengan dosa saja Tuhan mau ampuni dan mengasihi kita, mengapa kita tidak bisa melakukannya kepada orang-orang yang mungkin bersalah kepada saudara? Seharusnya kita bisa, setuju, katakan amin. Seharusnya kita dapat melakukan itu. Karena firman Tuhan berkata, kita mengasihi karena Allah telah lebih dulu mengasihi kita, setuju, katakan amin. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 berkata begitu, bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Terlebih lagi Tuhan Yesus saudara, yang sudah memberi contoh langsung bagaimana seharusnya bentuk kasih itu diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seharusnya kita mampu dan kita dapat. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengalami ketidakadilan, penyiksaan, hingga dia tergantung di atas kayu salib. Namun bukan kutuk yang Tuhan Yesus ucapkan. Sebaliknya Tuhan Yesus memanjatkan doa, minta pengampunan atas orang-orang yang telah menganiaya dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada nats kita pada pagi hari ini. Saat Mephiboset tiba di dalam istana, perasaan takut menyelimuti hatinya. Dia langsung sujud dan menyembah kepada Daud dan berkata, inilah hamba Tuanku. Perhatikan di 2 Samuel pasal 9 ayat yang ke-6. Saudara, kita pasti mengerti bagaimana perasaan daripada Mephiboset saat itu. Takut, tertekan, malu karena perasaan atau persoalan emosional yang dia alami selama ini. Ketika dia umur 5 tahun sampai menjadi 22 tahun. Cukup lama dia hidup di dalam keadaan yang tadi saya bilang, rendah diri. Saudara, kita pasti mengerti ketakutan yang dialami oleh Mephiboset. Sekalipun mungkin dia tidak memberitahukan atau dia telah diberitahukan oleh Daud bahwa Daud tidak akan melakukan hal yang jahat kepada dia. Tetapi apa jaminannya
Belum ada, saudara. Sekalipun mungkin para utusan sudah menyampaikan bahwa kepada Daud bahwa Daud tidak akan menyakiti kamu, Daud akan mengasihi kamu, tetapi rasa was-was dan takut itu tetap ada di dalam dirinya. Mephibosheth memang telah dipanggil oleh Daud dan ia telah diselamatkan, tetapi dia masih membutuhkan sebuah jaminan. Bukankah kita juga demikian, saudara? Bukankah kita seperti para tamu yang gemetar memerlukan jaminan sehingga kita membungkuk di hadapan raja yang pemurah? Saudara, perhatikan apa yang dikatakan Daud kepada Mephibosheth. Kata-kata Daud ini keluar begitu luar biasa. Yang pertama ketika Mephibosheth datang dan ketemu dia katakan, jangan takut, sebab aku akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Jonathan. Ayat yang ke-7, 2 Samuel pasal 9 ayat yang ke-7. Demikian pula dengan Allah yang saudara dan saya sembah. Saat kita sebagai orang yang berdosa berhadapan dengan Tuhan Yesus yang agung, bukankah Tuhan juga berkata hal yang sama? Mengatakan kepada saudara, mengatakan kepada saya, jangan takut. Saudara, Paulus menyatakan bahwa kita memiliki kepastian itu. Roma 5 ayat 8 saya tulis untuk saudara, saya baca untuk saudara. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ketika kita masih penuh dengan aib, Tuhan sudah mati bagi saudara melakukan. Apa yang dilakukan Daud terhadap Mephibosheth ini, saudara, seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Laksana hujan yang menghapus kegersangan hatinya. Citra diri Mephibosheth yang negatif seketika berubah karena uluran tangan kasih Daud. Saudara, perhatian Daud ini memberikan pengharapan baru. Semangat hidupnya kembali timbul karena dia merasa kembali dihargai. Daud telah membuatnya merasa diterima dan memberinya rasa aman yang selama ini dia rindukan. Kasih Tuhan. Namun Daud menegaskan semua ini bukan karena kehebatan dan kebaikannya sendiri, melainkan karena tuntunan Tuhan semata. Daud bisa melakukan itu. Dia telah terlebih dahulu mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan yang begitu melimpah-limpah, supaya ia pun dapat menyalurkan kasih-Nya kepada Mephibosheth. Bapak Ibu yang dikasihi, tindakan Daud mengingatkan saudara dan saya harusnya akan kasih Allah dan tindakan Allah pada umat manusia. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia mencari manusia untuk diselamatkan. Demikian Daud juga berinisiatif mencari Mephibosheth. Ketemu Mephibosheth dalam keadaan yang terpuruk, keadaan yang timpang kedua kakinya. Ayat 13 tadi bahkan menunjukkan keadaan manusia yang timpang karena dosa. Pengakuan Mephibosheth tentang kehinaan dirinya ini harus melukiskan betapa hinanya manusia yang ternoda di hadapan Allah kita. Ada amin, saudara. Tetapi Daud mengasihinya dan mengembalikan segala milik Saul yang seluruh keluarga kepada Mephibosheth. Ini mencerminkan, saudara, bagaimana Tuhan memulihkan hidup kita yang tercemar oleh dosa. Yang setuju katakan amin. Jadi gambaran Mephibosheth yang mendapat kemurahan Daud, ini gambaran dari kasih Allah terhadap saudara dan saya yang seharusnya dihabiskan, tetapi Tuhan masih tetap mengasihi saudara dan saya. Bila saat ini saudara situasi kita sulit seperti Mephibosheth, jangan pernah merasa hidup kita tidak berharga. Ingat bahwa suatu pribadi yang sangat memperhatikan dan mengasihi saudara seperti Daud yang telah menyelamatkan hidup Mephibosheth dan memberi dia tempat terhormat di istana dan makan sehidangan dengan Daud. Ini membuat sebuah gambaran yang luar biasa. Demikian perlakuan Tuhan kepada saudara dan saya. Bagian yang paling terakhir, ketika kita mempelajari kisah Mephibosheth yang diselamatkan Daud, dikembalikan, dipulihkan oleh Daud. Ini gambaran dari Tuhan yang datang mencari saudara seperti Daud datang mencari Mephibosheth. Dan dia memulihkan keadaan daripada Mephibosheth, supaya Mephibosheth terbangun menjadi manusia rohani yang duduk sehidangan dengan Raja Daud. Bukankah Allah akan membawa saudara satu hari
duduk sehidangan dengan dia dalam meja perjamuan kudus anak domba Allah. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik. Bagi saya, bagi saudara, kehidupan kita penuh dengan cacat, sehingga butuh jamahan Tuhan, supaya ketika kita membangun manusia rohani, dasar yang salah, dasar yang rusak, dasar yang telah dihancurin oleh iblis itu tidak mengganggu rencana Tuhan yang lebih besar di dalam kehidupan saudara dan saya. Sekiranya Tuhan membangun hidupmu dengan lebih lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan pagi ini menjadi berkat bagi saudara, dan kita akan memperhatikan, melanjutkan dengan sama-sama. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Ada roti, ada anggur di tangan saudara. Persiapkan itu untuk jadi berkat atas kehidupan ini. Dan mari persiapkan roti dan anggur saudara di tanganmu pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak ada roti ataupun anggur yang disediakan oleh gereja, saudara boleh ambil roti ataupun biskuit, apapun. Kemudian kalau ada teh, anggur, itu boleh, bisa dipakai sirup untuk kita sama-sama makan perjamuan dalam sakramen perjamuan kudus. Sembari saudara mempersiapkan semuanya, dengarkan firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, tidak minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Mari lihat, angkat rotimu lebih tinggi, kemudian persiapkan semuanya. Ada roti di tangan kananmu, angkat lebih tinggi. Haleluya. Taruh iman kepada tubuh Yesus Kristus Tuhan, dia yang telah mati di atas kayu salib, yang akan memberikan ketebusan kepada kita semua di pagi hari ini. Dan mari angkat rotimu lebih tinggi. Sebelum makan, dengarkan sekali lagi sabda Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, aku telah terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Yesus pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan? Makan dengan iman dan alami mukjizat dalam hidup saudara. Haleluya. Persiapkan anggur saudara, angkat lebih tinggi. Yakini darah Yesus Kristus Tuhan tercurah dalam hidup saudara pada pagi hari ini. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat bersama-sama ini adalah persekutuan saudara, saya dengan darah Yesus Kristus Tuhan? Minum dengan iman dan alami kuasa mujizat dalam hidup saudara. Haleluya. Buka tangan saudara, naikkan syukur sama Tuhan. Dia Allah yang sempurna, Allah yang baik, Allah yang luar biasa bagi saudara. Bapa, aku berdoa untuk seluruh jemaat pada pagi hari ini untuk membangun manusia rohani kami. Kami tidak boleh menyimpan hal-hal yang busuk, hal-hal yang rusak, hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Bahkan kami mau buang semuanya, kami mau keluarkan semua, kami jadikan hidup ini benar-benar siap untuk menjadi bangunan rohani di mana Allah tinggal dalam hidup kami. Diberkatilah firman-Mu dan meteraikan itu di hati setiap jemaat-Mu supaya mereka makin kuat, makin sungguh-sungguh, makin luar biasa dengan Tuhan. Jadikan firman-Mu pelita di kaki kami dan terang di jalan kami. Bahkan firman-Mu itu menjadi sesuatu yang menguatkan iman kami, hidup kami hari lepas hari. Terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk firman-Mu. Saudara, buka tanganmu dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan pagi hari ini.
Kiranya anugerah dan kasih serta kemuliaan yang berasal dari Bapa di sorga, dengan penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, akan tinggal tetap menyertai-Mu, menolong, membimbing-Mu dari pagi hari ini sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput engkau dan saya para saleh. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.